Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulurku semuanya? Semoga sehat selalu, dijauhkan dari balak bilahi, dan dijauhkan dengan berbagai macam gangguan di dunia ini tentunya, dan didekatkan dengan rizki, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, gangguan dan remit, dan dilimpahkan dengan yang namanya duit. Kembali bertemu hari ini dengan saya di channel Citra Green TV untuk membahas soal-soal latihan dalam rangka tes pegawai pemerintah maupun juga ya tes untuk Bapak Ibu sekalian yang tahun ini memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai guru P3K atau PPPK. Ya, semoga dulur-dulurku semuanya yang hari ini membaca ataupun ikut menyimak video ini dapat lulus dengan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan ya. Kali ini kita akan bahas tentang tes pedagogik. Langsung saja terkait dengan soal ini, bahwa kompetensi yaitu perencanaan pembelajaran ya. Nah, capaian pembelajarannya di sini dituliskan di dalam kisi-kisi ya, merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Indikatornya bahwa kita diharapkan dapat dengan mencermati standar kompetensi lulusan serta dapat merumuskan indikator kompetensi. Contoh soalnya, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar ya. Ada kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang dikembangkan guru pada tingkat kognitif ya, pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah di sini ada A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Dan yang keenam, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya, ingat di sini yang ditanyakan adalah C6. Jadi hot. Ya. Diingat-ingat C6. C6 itu adalah capaian tertinggi dalam taksonomi Bloom. Kita lihat dalam pembahasannya dulu sebelum kita menjawab ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari jawaban ini, kira-kira dari option ini ada tingkatan kognitif mencipta pada C6 yang tepat. Ini adalah seperti apa ya? Kalau menurut saya C6-nya adalah ini. Coba nanti kita bahas, kita lihat pada pembahasan di bawah ini ya. Jadi membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Karena ini di sini standar kognitifnya C6-nya adalah mencipta. Kalau membuat produk ini kan pencipta. Kalau hanya membedakan ini menurut saya belum mencipta. Menjelaskan ini masih C2 ya. Mengelompokkan C3. Coba kita lihat di sini. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contohnya, tingkat kognitif mengingat
memahami, menerapkan. Ya, kemudian menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Ya. Di sini yang ditanyakan kan mencipta C6 ya, C6 ini. Di sini ada membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, jadi kata kerja dalam hal ini membuat termasuk dalam kognitif C6, mencipta. Ya, jawabannya adalah E. Ya. Jadi yang termasuk dalam C6 di sini adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, ini. Coba kalau kita lihat yang A, mengelompokkan. Mengelompokkan ini masuknya ke dalam C2. Ya. Jadi C2 itu kan di dalam memahami di sini ada membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum. Ya, ini merangkum. Ya. Jadi di sini yang masuk ke dalam C2 adalah A. Ya, ini C2. A ini C2. Kemudian menyebutkan. Ya, kalau kita di sini menyebutkan malah C1 ini ya. C1 menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Ini C1. C1 di sini menyebutkan C, ya, C1. Menjelaskan, ya. Di sini menjelaskan itu adalah C3. Ya, C3. Membedakan adalah C2. Ya, ini. Mohon maaf untuk menjelaskan di sini kalau kita lihat masuk pada mana? Ini ada menjelaskan sifat tanaman. Untuk menjelaskan masuknya ini nampaknya kurang komplit ya, sedulur-sedulur semuanya. Kalau tidak salah menjelaskan ini masuk dalam C2, yaitu memahami. Ya, di sini ada memahami karena ada membedakan, menerangkan. Menerangkan ini kan bisa juga menjelaskan. Ya. Merangkum, mengelompokkan. Ya, membedakan di sini adalah C2. Jadi yang dalam kelompok C6 adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman. Nah, oleh karenanya kita harus memahami taksonomi Bloom dari C1, C2 sampai dengan C6. Kompetensi yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajaran merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan kompetensi lulusan. Kemudian indikatornya berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran. Contoh soal. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan ya. Ya, tadi menjelaskan ini masuk ke C2. Kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah ada A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran,
dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Dan E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Coba di sini ada pembahasannya. Yang ditanyakan adalah terkait dengan rumusan yang tepat, ya, rumusan yang tepat. Sekarang kita lihat unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Hendaknya memenuhi kaidah ABC, yaitu A. Audien, behavior, condition, dan degree. Audien adalah peserta didik yang akan belajar. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya dicapai dengan memenuhi kaidah ABCD. Kita lihat kalau dari option ini, ya, kita intip jawabannya di sini adalah B, ya. Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat bahwa setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah C-nya. Ini sudah ada penjelasannya. Kemudian siswanya ini adalah audiennya. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras adalah B-nya ataupun behaviornya atau tingkah lakunya, ya. Secara benar ini adalah degree-nya, ukuran atau tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Nah, tentunya di sini yang dinamakan kaidah ABCD ini tidak harus berurutan ABCD. Yang terpenting di dalamnya adalah memuat ABCD di dalamnya. Contohnya ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini kan kondisi di mana ada di situ batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau peralatan yang digunakan. Jadi kalau kita melihat peralatan yang digunakan apa? Melalui diskusi, ya, melalui diskusi di sini. Kemudian batasannya apa? Ya, ataupun kondisinya seperti apa? Kondisinya kan setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi. Nah, di sini ini adalah kondisinya. Kemudian audiennya tentunya adalah siswa, sudah jelas sekali. Kemudian kondisinya behaviornya atau perilakunya adalah menjelaskan. Di sini perilakunya siswa adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Kemudian secara benar adalah ukurannya atau tingkat keberhasilan.
atau degree-nya. Jadi jawabannya di sini adalah B. Nomor soal berikutnya. Ini tentang kompetensinya masih perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensialnya berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Jadi indikatornya ini kan bahwa peserta itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan itu, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang telah diperlukan. Contohnya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strateginya menggunakan pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya adalah fakta, kemudian prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip. Jadi siswa dapat mengidentifikasi hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu menggunakan strategi pembelajaran deduktif. Ya. Jadi kita lihat pembahasannya di sini. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Di sini kan ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, aspek motoriknya. Dalam indikatornya bahwa indikator fakta adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Ini adalah jenis materi fakta. Jadi indikatornya kalau siswa itu memenuhi hal ini. Jadi diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Konsep apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, kemudian juga mengklasifikasikan. Prosedur apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah memecahkan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Ini terkait dengan prosedur. Ya. Kemudian keterampilan, prinsip dulu ya. Prinsip apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Kemudian keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Di sini siswa itu untuk membuat sesuatu. Kemudian aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan aspek motoriknya apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Jadi ini kita lihat dari tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat di sini ya. Ini jadi yang ditanyakan kan siswa dapat mengidentifikasikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis-jenis
materi berupa konsep ya. Jadi kalau kita ini lihat ada mendefinisikan, kemudian mengelompokkan ya kan, di sini ada definisi, ada membedakan ya kan, membedakan dua hal, kemudian mengklasifikasikan, kan ini mengkelompokkan, mengklasifikasikan. Jenis-jenis unggas termasuk materi berupa konsep. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. Karena siswa di sini diminta untuk mendefinisikan, mengelompokkan, kemudian membuat membedakan. Jadi ada tiga rumusan tujuan pembelajaran. Ini termasuk dalam ragam pengetahuan yang jenisnya adalah konsep. Berikutnya, kompetensi menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikatornya berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Ingat, kita diharapkan dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Soalnya, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu di sini ada A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Ya, jadi kita bahas dulu. Ini terkait dengan model-model pembelajaran. Ya, yang ditanyakan di sini adalah model-model pembelajaran. Kita lihat. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa, proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat untuk karakteristik model pembelajaran kooperatif ya, yang A adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Ini ya, ini bekerja sama dalam kelompok. Kalau kita lihat di sini ya. Ini nomor A adalah salah ya. Bukan termasuk pembelajaran kooperatif. Karena di sini tidak ada siswa itu bekerja secara kelompok. Ya kan? Karena di sini perencanaan pelajarannya adalah menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menemukan materi. Kemudian problem solving nomor B.
berikutnya tentang model pembelajaran problem solving. Merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real, ya, masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis dan memecahkannya. Ya, jadi ini terkait dengan model pembelajaran problem solving. Untuk inquiry, proses adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Untuk discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Untuk pembelajaran model kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Sehingga kalau melihat dari ini jawabannya adalah pembelajaran kontekstual, ya, pembelajaran kontekstual, yaitu di mana siswa ini membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikannya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini terkait dengan indikator capaian pembelajaran. Jadi kita harus mempelajari tentang model-model pembelajaran, dari pembelajaran kooperatif, problem solving, inquiry, discovery learning, dan kontekstual. Ya. Saya kira ini dulu untuk rumusan atau terkait dengan pembahasan soal berikutnya. Akan saya sambung pada video berikutnya. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya, karena di sini ada 44 halaman yang harus kita bahas. Namun pada saat ini kita hanya sampai di 6 halaman terlebih dahulu. Terima kasih. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Jangan lupa tinggalkan kolom komentarnya sebagai jejak bahwa sedulur semua sudah melihat video ini. Silahkan apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun untuk berkembangnya channel ini, mohon kritik dan sarannya silahkan ditulis di kolom komentar. Apabila video ini menurut Anda baik, silahkan jangan lupa like dan boleh di-share ke teman-teman agar ilmu yang sekiranya tidak seberapa ini bisa bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya, untuk diri saya sendiri dan untuk sedulur-sedulur yang lain yang belum menemukan video saya ini. Terima kasih, segala kurangan mohon maaf. Sekali lagi saya berdoa semoga sedulur-sedulur semuanya senantiasa dijauhkan dari bala bilahi, didekatkan dengan rezeki, dan dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dan gangguan demit, tentunya didekatkan dengan yang namanya duit. Dan semoga sedulur-sedulur semuanya pada saat nanti mengikuti ujian dapat lulus, khususnya sedulur-sedulur yang melihat video ini dapat lulus dan berkah dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.